Sistem reproduksi. Memahami sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia, baik pada pria maupun wanita, memiliki struktur organ internal dan eksternalnya masing-masing. Setiap organ dalam sistem tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda pula dan bekerja secara spesifik untuk masing-masing jenis kelamin. Awal kehidupan manusia terjadi ketika sel sperma bertemu dengan sel telur yang umumnya terjadi dalam hubungan seksual. Proses ini dapat berlangsung berkat adanya organ pada sistem reproduksi yang berfungsi dengan baik. Organ reproduksi beserta kelenjar dan hormon membentuk sistem reproduksi yang berperan dalam proses reproduksi manusia. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan sperma untuk membuahi sel telur. Sementara itu, sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan sebagai tempat janin berkembang hingga proses persalinan tiba. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam proses reproduksi. Sistem organ reproduksi pria dan wanita sama-sama terdiri dari bagian eksternal dan internal. Sebagian besar organ sistem reproduksi pria berada di luar tubuh. Berbeda dengan wanita yang lebih banyak berada di dalam tubuh. Organ reproduksi pada manusia, pria, wanita. Organ reproduksi pada pria berfungsi menghasilkan gamet jantan yaitu spermatozoa. Sperma. Bagian luar. 1. Penis berfungsi sebagai organ eksternal untuk urinasi. 2. Skortum. Kantung yang di dalamnya berisi testis. Bagian dalam. 1. Testis atau buah zakar letaknya di bawah penis dalam skortum dan berjumlah sepasang. Testis merupakan tempat pembentukan sel sperma dan testosteron. 2. Saluran pengeluaran. Ductus excretorius. Epididymis, saluran berkelok yang berfungsi menyimpan sperma sampai sperma matang. Vas deferens, saluran lanjutan epididymis. Saluran ejakulatorius, saluran pengeluaran semen. 3. Kelenjar aksesoris. Vesica seminalis, saluran berkelok yang terletak di belakang kantung kemih. Kelenjar prostat berperan untuk kelangsungan hidup sperma. Kelenjar bulboretral, saluran menuju ureta. Organ reproduksi pada wanita berfungsi menghasilkan sel kelamin betina, yaitu sel telur, ovum. Bagian luar. 1. Vulva, celah paling luar yang membentang dari mons pubis sampai tepi perineum. 2. Labium atau bibir membatasi vulva. Labium ada dua, yaitu labium majora besar yang terletak sebelah luar dan labium minora kecil yang terletak sebelah dalam. Sebelah dalam vulva terdapat klitoris yang memiliki pembuluh darah dan ujung-ujung saraf. 3. Orificium uretae, muara saluran kencing, terletak di bawah klitoris. Bagian dalam. 1. Ovarium atau indung telur, berperan dalam pembentukan telur, ovum, dan terdapat sepasang. Proses keluarnya ovum dari ovarium disebut ovulasi. 2. Saluran reproduksi. Tuba Fallopi berfungsi untuk menyediakan lingkungan yang cocok untuk pembuahan dan perkembangan sel telur. Pada ujungnya terdapat infundibulum dan umbai untuk menangkap sel telur yang dilepaskan ovarium. Uterus atau rahim terletak di belakang kandung kemih, berfungsi memberi tempat bagi perkembangan janin. Vagina berfungsi tempat pengeluaran darah, sperma, dan menstruasi. Tempat penyaluran merupakan jalan lahir. Proses pembentukan sel kelamin gametogenesis. 1. Spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan dan pematangan spermatozoa. Spermatogenesis berlangsung dalam testis, tepatnya pada tubulus seminiferus. Dalam tubulus seminiferus terdapat banyak sel induk sperma, yaitu spermatogonium. Proses spermatogenesis. 1. Spermatogonium 2M akan membelah secara mitosis menjadi spermatosis primer atau spermatosis 1. Spermatosis 1 akan membelah secara eosis menjadi 2 spermatosis sekunder atau spermatosis 2N yang bersifat haploid. N. Haploid artinya mengandung 23 kromosom atau setengah dari sel induk. 3. Setiap spermatosis 2 membelah menghasilkan spermatid. N. Spermatid akan mengalami pematangan menjadi spermatozoa. Sperma. 2.
Oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan ovum dalam ovarium. Ovarium banyak mengandung sel induk telur, oogonium, yang bersifat diploid. 2N. Proses oogenesis. 1. Oogonium membelah secara mitosis menjadi oosit primer atau oosit 1. 2. Oosit membelah secara meiosis menghasilkan satu oosit sekunder atau oosit 2 dan satu badan kutub 1 atau badan kutub primer. 3. Oosit sekunder membelah menghasilkan sebuah ootit yang akan berkembang menjadi sel telur dan badan kutub 2 yang telah regenerasi. 4. Badan kutub 1 membelah menghasilkan badan kutub 2 juga akan mengalami generasi. Ovulasi dan menstruasi. Siklus menstruasi pada wanita dibagi menjadi 4 tahap, yaitu 1. Fase menstruasi. Jadi, selama kurang lebih 7 hari. Pada fase ini, kadar hormon estrogen dan progesteron turun drastis. Penurunan kadar hormon progesteron akan menyebabkan keseluruhan endometrium serta ovum yang tidak dibuahi. 2. Fase praovulasi. Fase ini terjadi kira-kira selama 7 hari setelah selesainya fase menstruasi. Fase ini, hipofisis, otak akan memproduksi hormon FSH. Tingkatnya kadar hormon FSH ini akan memicu pertumbuhan folikel di dalam ovarium. Folikel kemudian akan menghasilkan hormon estrogen. Saat kadar hormon estrogen meningkat akan memicu oogenesis. Saat kadar estrogen terlalu tinggi, maka produksi hormon SH dari hipofisis akan berhenti. 3. Fase ovulasi. Pada fase ovulasi ini, hipofisis akan memproduksi hormon LH. Saat hormon LH meningkat, maka akan terjadi ovulasi. Ovulasi terjadi pada hari ke-14. Setelah terjadi ovulasi ini, maka akan disebut sebagai masa subur seorang wanita. Setelah terjadinya ovulasi, maka akan bentuk korpus luteum. Korpus luteum ini akan memproduksi hormon progesteron. Saat hormon progesteron meningkat, maka akan memicu penebalan endometrium. 4. Fase pasca ovulasi. Pada fase pasca ovulasi ini, korpus luteum akan berubah menjadi korpus alibikan. Korpus alibikan ini sudah tidak dapat lagi memproduksi progesteron sehingga kadar progesteron mulai turun. Kemudian fasenya akan kembali lagi ke fase menstruasi lagi. Fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses bertemunya sel telur ovum dengan sel sperma. Sel sperma akan masuk ke dalam vagina dan berenang menuju oviduk, tuba fallopi. Apabila sel sperma akan bertemu dengan ovum pada tuba fallopi, maka akan terjadi fertilisasi. Fertilisasi akan menghasilkan zigot yang bersifat 2N, diploid. Zigot akan membelah secara mitosis menjadi morula, kemudian morula membelah menjadi blastula. Zigot akan melekat pada endometrium. Proses melekatnya zigot pada endometrium dinding rahim ini disebut dengan implantasi. Selanjutnya dimulailah proses kehamilan. Gestasi dan kehamilan, perkembangan janin. Gestasi merupakan periode waktu antara konsepsi dan kelahiran di mana embrio atau janin berkembang dalam rahim. Kehamilan merupakan serangkaian perubahan yang terjadi dalam jaringan tubuh wanita sebagai akibat janin yang berkembang. Kehamilan ditandai dengan adanya hormon HCG, human chorionic gonadotropin dalam urin. Perkembangan kehamilan dibagi menjadi 3 trimester. 1. Trimester pertama. Embrio akan merangsang kelenjar dalam dinding rahim untuk memproduksi hormon reproduksi untuk mempertebal dinding rahim untuk implantasi janin. Perkembangan embrio yaitu mata berkembang sempurna tetapi kelopak mata masih menyatu. Hidung membentuk jalur dan telinga keluar muncul. Detak jantung sudah bisa terdeteksi dengan panjang janin 7,5 cm dan berat 28 gram. 2. Trimester kedua. Hormon HCG akan stabil dan plasenta akan menyekresikan progesteron untuk menjaga kehamilan. Perkembangan janin yaitu kepala sudah mulai
proporsional, kulit keriput merah muda, panjang janin 27-35 cm dan berat 167-871 gram. 3. Trimester 3. Janin mencapai berat 3,5 gram dan panjang 50 cm. Lenugo terkelupas dan kuku tumbuh sempurna. Persalinan. Proses persalinan. Proses kelahiran bayi diawali dengan meningkatnya hormon estrogen. Hormon estrogen berperan mengatasi pengaruh hormon progesteron yang menghambat kontraksi dinding rahim. Selain itu, persalinan dipengaruhi oleh hormon relaksin dan prostaglandin. Dalam ilmu kedokteran, proses persalinan dibagi menjadi 4 tahap. 1. Tahap 1 mulai terjadi pembukaan jalan lahir dari 1 cm sampai lengkap 10 cm. Tahap 2 yaitu pembukaan jalan lahir lengkap sampai bayi lahir. Tahap 3 dimulai saat bayi lahir sampai keluarnya ari-ari. Tahap 4 yaitu 2 jam pasca kelahiran. Beberapa saat setelah bayi lahir dilakukan pemotongan tali pusar. Air susu ibu, ASI. Setelah bayi dilahirkan, tahap selanjutnya yaitu laktasi. Laktasi merupakan fase pemeliharaan dan perawatan bayi yaitu memberi ASI. ASI waktu pertama kali berwarna kekuningan yang dinamakan kolostrum. Kolostrum mengandung antibodi yang tinggi sehingga mampu melawan berbagai bibit penyakit pada bayi. ASI eksklusif sebaiknya diberikan pada bayi selama 6 bulan, selama kebutuhan nutrisi bayi terkandung dalam ASI. Keluarga berencana, KB, terbagi menjadi 2. Yang pertama, kontrasepsi permanen, yaitu cara mencegah kehamilan yang tidak dapat dikendalikan lagi. Kebanyakan cara ini dilakukan dengan cara operasi, contohnya vasektomi, yaitu kontrasepsi permanen pada pria dengan cara pemotongan vas deferensnya dan setiap ujung pemotongan tersebut diikat. Pada perempuan disebut tubektomi, yaitu kontrasepsi permanen dengan cara pemotongan pada oviduk dan setiap ujungnya diikat. Kedua, kontrasepsi non-permanen. Kontrasepsi non-permanen merupakan kontrasepsi yang saat masih mampu hamil dan atau kemampuan kehamilannya dapat dikembalikan. Metode ini dapat dilakukan dengan sebagai cara yaitu pil, kondom, IUD, diafragma, sistem kalender, dan lain-lain. Gangguan dan penyakit pada organ reproduksi. Prostatitis, peradangan pada prostat dan ureta, kanker serviks, kanker yang terjadi pada leher rahim yang diakibatkan oleh virus. Prostatitis, terdapat jaringan di luar rahim. Endometriosis biasanya disertai dengan infertilisasi. Prostatitis, sebuah infeksi umum yang terus-menerus saluran kencing perempuan yang diakibatkan protozoa Trichomonas vaginalis. Gejalanya berupa peradangan saluran kencing. Infertilisasi, ketidakmampuan untuk menghasilkan keturunan. Pada pria, infertilisasi diartikan ketidakmampuan sperma membuahi ovum. Hal ini dapat dikarenakan tersumbatnya saluran sperma, tuba falopi, atau gangguan rahim. Menorrhea, infeksi akut yang menyerang selaput lendir dari uretra, serviks, rektum, dan lain-lain yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejalanya berupa sakit ketika buang air kecil dan keluar nanah berwarna kuning hijau. Syphilis, penyakit menular yang disebabkan bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini dapat ditularkan melalui hubungan seksual, transfus darah, dan dari ibu ke janin.